Hai Komedo, komunitas Melani Ricardo. Oke guys, kita ketemu di 1, 2, 3 di rumah semua. Ya, Sekarang kita bersama dengan Rina Nose, di sebelahnya ada suaminya, ya Bulbul juga. Hai. Halo. Jos, gimana rasanya akhirnya satu rumah sama Rina Nose? Beda nggak dengan dulu pas long distance? Ya beda, pasti beda. Karena sekarang selalu bersama. Kayak gitu. iya. Kalau dulu nggak bersama ya. Semua beda, karena Semua beda. cuaca beda, Iya. rumah beda, semua beda. Is there something that surprised you? Not really, actually. No. Mungkin karena sebelum kita nikah, udah tahu gimana sih semua. Udah tahu Rina juga udah lama, so it's like not really surprised. Not really surprised, but Dan aku juga udah pengalaman sama Indonesia juga, so. Iya, dia udah pernah beberapa kali ke Indonesia juga kan. Jadi ya dia sudah tidak. Hah? He's half Indonesian ya? Half, yes. Half Indonesia, yes. Oh, ibunya Gombong. Orang Gombong. Bapaknya Belande. Gombong. Gombong. Company. Ya. And then, how long have you been know Rina Nose gitu before you guys finally like in a relationship? Gue ngobrol sama laki lo dulu boleh ya Rin? Karena kan belum sempat. Enggak apa-apa ngobrol. Never got a chance to meet you in person. The first time we met was 2016, 2016. Kita sebelum itu udah ngobrol lewat WhatsApp. Cuma ngobrol-ngobrol aja tentang sering ngomong tentang makanan. Dan kita ketemu sebentar aja di bulan Mei 2016. 1 hari doang kita makan dan aku ikut ke studio Indosiar dulunya, just mau pingin tahu gimana. Itu udah, that's it. Ya, gitu aja. 2016 ketemu sekali, terus habis itu udah WhatsAppan doang. Was it love at the first sight, Joss, with her? No, it was more like friends. Iya kan? Friends dulu. Just when pas ketemu di 18 kan? Comedy Traveler. Dan karena kita ketemu just sebentar aja, like ketemu dan udah like 1-2 jam udah pulang ke Belanda kayak gitu. Dan waktu dia ke Belanda, aku ikut like a guide untuk keliling Belanda. So then we were like together for longer time. And then it happens. Then it's like ada rasa-rasa, ada aroma kayak gitu. Ada flavornya. Tapi when you guys still friends in the beginning gitu kan, karena Rina kalau nggak salah at that time she was with someone else ya nggak sih? Tapi did you like her already atau emang kamu biasa aja, emang truly friendship gitu? I liked her, but not like, oh yes, let's start a relationship or something. More like aja, like. It's like aja ya. Like. Oh, okay, like. Cool person kayak. Ya lihat ini cewek cantik juga gitu ya. Ya juga pasti kayak gitu. Tapi really interesting. What I would really, karena aku tidak tinggal di Indonesia, so aku tahu dia dari teman dan aku lihat sedikit dari YouTube, tapi dia tahu apa dia selebriti gimana aja. Nggak tahu gue selebriti. Cuma host itu, so it's like okay, host. Tapi then I met her with Comedy Traveler and also when she started with Oprah van Java. Dan ternyata punya banyak talent juga dan bisa impersonate and everything. I was like wow, dan juga punya pola pikir keren. So I was like, wow, ada like banyak like tik. And kita bisa bahas waktu saat di Belanda karena kita bisa lama. So we talked about many things from science, religion, politics, comedy, film, makan, of course. And then something happened, of course, because then hey, this is like similar or this is beda but interesting. Yap. And at the end of the day, udah jodoh ya. Jadi it meant to be aja ya. There's always a way.
There's always a way. There's always a way. And then, Joss, banyak banget nih, many characters of your wife that actually I found out, because we've been friends like since long time ago gitu kan. Tadi dia bisa menirukan gitu kan karakter orang lain gitu. Tapi juga banyak orang yang bilang Rina itu punya very strong character. I mean like when she said A, banyak orang yang kadang-kadang nggak berani untuk being transparent, you know, cause every choice comes with responsibility. Tapi from what I've seen, Rina itu orang yang very transparent. When she thinks A, she's gonna say A gitu. Is that one of the character that you like the most about her? That she has a certain responsibilities of what she does and what she says. Misalkan if she posts something on Instagram or anything, and many netizens, of course, nggak setuju. She's not like, I say something, but I'm not going to reply you. No, she's going to say, okay, if you think like this, boleh. This is my opinion. Jawab lagi. And then sometimes people like, oh, okay, she jawab. I'm takut to jawab lagi. Kayak gitu. It's about the responsibility. Yeah, it's about responsibility. So, yeah, if you have a point or a point of view, you should also be ready to defend it. And that's what she always does. But you know that your wife is quite controversial celebrity in Indonesia. Do you realize that? Bini lo tuh kontroversial loh, Joss. You didn't know at the first time, right? No, but the first time waktu aku pertama kali belum ada kontroversi kan. No, ya belum. 2016 belum tahu. 2016. Dan aku like you said, we WhatsApp sering-sering, tapi kadang-kadang juga enggak. Like sometimes jauh, and suddenly I heard, ada heboh di Indonesia karena ada dia take off what? And okay, and I'm like, why? So that was like, that's the first time actually. I was like really kaget that was. Tapi just sorry, I need to ask you this. Is there a netizen juga yang pernah like giving you any bad comments gitu yang karena kan when you guys being a couple gitu. Pasti ada impactnya gitu, because now you're a husband of a quite famous person in Indonesia. I mean like you're on the spotlight, you like it or not. Kamu semua orang pasti akan ngelihat ke Joss gitu saat ini gini. Pernah nggak ada juga yang ibaratnya kasih komen-komen yang nggak enak gitu loh? Pasti ada. I must say many comments are positive. Very people are like seneng sama aku that I'm her husband. But yeah, of course there are some people who are like also negative. They have their own. Rina kan termasuk orang yang nggak memilih untuk turn off comment, even though when things get very tough gitu. Kan banyak selebriti yang kalau udah things get tough, they turn off comment gitu, atau they block the person. Lu kalau gue perhatiin kan enggak, Rin. I mean, you're kind of person, ya kalau lo gak suka, ya mau gue selebriti apa enggak, lo respon dan lo bisa tanya jawab di kolom komen gitu. Yeah. Kenapa lo gak turn off comment? Apakah lo termasuk orang yang berpikir, karena ada beberapa selebriti yang berpikir, kalau gue turn off comment, gue lupa siapa yang Ayu, apa siapa yang bilang, artinya gue kalah gitu. Tapi ada juga orang yang bilang, ngapain gue respon, it's wasting my time, I just prefer to turn off the comment. Tapi kalau lo kan, lo kasih tahu, kacamata pola pikir gue tuh seperti ini gitu kan netizen. What did you do that? Justru kalau gue dengan adanya itu tuh jadi ada wadah untuk diskusi aja gitu. Jadi kayak ya udah, gue menyediain tempat buat diskusi kalau misalnya mau komen apapun gitu. Karena kan misalnya gue reply komen bagus juga dibilangnya, oh pengennya dipuji-puji mulu, yang dibales replyan yang bagus-bagus gitu. Kalau gue reply yang jelek, dibilangnya, wah ini mau mancing-mancing keributan mulu. Jadi sama aja, mau reply yang jelek, kalau gue nggak reply pun, artisnya sombong banget nih, nggak pernah ngapain punya Instagram, kan sama aja gitu. Terus, jadi mau gue diemin, mau gue turn off, mau gue bales, mau enggak, sama, semua pasti akan ada responnya juga gitu. Jadi gue cuma coba untuk, ya udah, gue tanggung jawab aja sama apa yang gue posting gitu. Jadi apapun komentar dari mereka, kalau misalnya gue rasa nggak perlu gue kasih pandangan, ya gue nggak akan kasih pandangan. Tapi kalau ada misalnya respon-respon yang kayaknya boleh nih gue kasih pandangan, yang lain kalau baca pun ya boleh mereka kasih opini yang lain gitu. Jadi
lebih ke terbuka untuk diskusi kalau gue gitu. Oke. Ya, walaupun kadang-kadang lo tahu nih pasti akan misalnya jawaban lo tuh akan memberikan apa ya kayak polemik kepada para netizen. I mean like lo nggak akan selalu bisa menjadi selebriti yang selalu disenengin gitu dengan menjawab itu. Iya. But you still gonna do it anyway gitu. Iya, karena udah tahu kan apapun yang dilakukan kan selalu bisa salah apapun gitu. Ya sekarang misalnya taruhlah gue posting kemarin yang rame tuh pas gue posting anjing gue lagi ngelatih anjing gue. Itu kan rame juga. Nah, sekarang kalau misalnya ngelihat di Instagram influencer mereka posting tentang kegiatan amal. Sama aja dikomenin jelek juga. Jadi memang intinya kita tuh memang senang berkomentar aja gitu. Pada intinya, pada dasarnya tuh kan kita mau ada Instagram ataupun enggak, sehari-hari kita hidup dekat dengan komentar orang. Kita pun juga bisa mengomentari orang. Jadi itu menurut gue hal yang wajar. Jadi kalaupun misalnya di Instagram gue dikomentarin gimana-gimana, kalaupun gue kasih pandangan, bukan berarti gue nggak mau dikomentarin, karena kan banyak yang bilang, oh kalau nggak mau dikomentarin jelek ya udah nggak usah pakai Instagram, ya udah hapus aja atau nggak usah turn off komen atau apa. Bukan itu masalahnya, bukan itu. Jadi justru karena gue sudah terbiasa, kita tuh memang hidup terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Jadi ya udah, gue memperlihatkannya bahwa gue biasa dengan ini. Cuma kadang-kadang ada orang-orang yang shock gitu ya. Ya pasti kan wajar, pasti begitu kan di mana-mana. Jadi ibaratnya kalau mereka bilang, lu jadi mendingan gak usah jadi artis aja misalnya, atau biar nggak dikomentarin. Ya masalahnya maupun hari ini gue nggak jadi artis, lu juga akan tetap komentar gitu sama orang yang lain. Iya. Iya kan? Kalaupun gue nggak ada nih sebagai artis, ya lu juga tetap akan komentarin Melanie Ricardo misalnya. Lu komentarin Ayu Ting Ting, komentarin siapa, ya tetap aja. Jadi maupun misalnya nggak ada artis sama sekali di dunia ini misalnya, ya dia memang demennya komentar, ya pasti akan komentar juga. Ya. Rin, boleh tahu nggak sih, what's your purpose in life? Purpose, gini, kalau gue, kalau dulu nih, pola pikir gue dulu, wah gue pengen hidup gue tuh tujuannya adalah untuk mencapai apa yang gue pengen gitu. Ya. Jadi kalau sekarang tuh udah beda gitu, udah lebih ke mencari tahu justru apa sih sebenarnya kehidupan ini tuh apa, kita tuh dari mana, sampai lebih ke dalam-dalamnya gitu, lebih ke sampai ke detail-detailnya itu. Nah, sama dia nih gue bisa ngobrol kayak gitu, jadi ada temen untuk bisa paham sampai sedetil itu, bahwa kalau orang yang nggak sepaham akan mikirnya lu mah hidupnya ribet, jelimet gitu, mikirin yang enggak, nanya yang harusnya nggak ditanyain lu tanyain. Ya tapi ya gue juga bukannya gue mengada-ngada untuk itu, ya nggak tahu, itu tiba-tiba muncul sendiri aja dari setelah banyak peristiwa yang dialami gitu, banyak ya umur makin bertambah, ya tiba-tiba kepikiran aja, ya nggak tahu, gue juga nggak mau jadi pribadi yang jelimet sebenarnya, nggak mau jadi orang yang banyak nanya gitu tuh nggak mau, tapi nggak tahu itu terjadi tiba-tiba gitu. That's the way you are. Ya. Oke, yep. Rin, apa sih di pernikahan ini kan, this is not your first marriage gitu. For Jos, is it your first marriage, Jos? Sorry if. Yes, yes. Berarti Rina, she got more experiences than you, but hopefully you're gonna be the last, and this is gonna be the last and forever. Truly pray for both of you guys. What's the thing that you learn from your previous marriages? Pasti kan dalam kegagalan, ya we can call it kegagalan atau apapun itu deh, it didn't work gitu. You must be learn something yang kita bisa bawa untuk pernikahan kamu sekarang sama Jos. What the things that you learned the most from your previous marriages? Banyak sih sebenarnya, kalau mau tanya the things I learn, it's many things kayak gitu. Karena apa ya? It's many things, dan nggak ada satu atau dua hal, tapi semuanya saling berkaitan gitu. Sampai yang dari gue sampai bisa berpikir kayak gini tuh ada kaitannya sama masa lalu, pola pikir gue bisa kayak gini kan semua ada kaitannya dengan masa lalu kayak gitu. Jadi
kalau sebenarnya sih kalau ditanya apa sih yang bikin lu belajar, ya ada terus kan setiap kejadian yang dialami tuh selalu ada terus pelajarannya kayak gitu. Ya. Jadi gue kayak waktu pernikahan yang pertama, gue tuh tahu nih kekurangan gue apa gitu. Jadi selalu kalau gue sebelum gue nyalahin orang, gue lihat dulu ke diri gue sendiri. Oh mungkin kalau dulu gue nggak begini, mungkin ini nggak terjadi. Nah akhirnya di pernikahan yang kedua gue coba untuk nggak melakukan itu lagi gitu. Tapi ternyata memang namanya orang tuh kan selalu ada sisi psikologis yang mereka membawa karakter itu ya. Dibawa dari masa lalu gitu. Dan betul. masa lalu itu misalnya memang ada apa sih namanya? Tuh gue kalau ngomongin suka gini, suka tiba-tiba ngeblank gitu. Kata-katanya tuh ngeblank udah ada tapi apa yang mau gue omong? Itu usia, Bu. Iya kali ya, gitu ya. Setelah gue mencapai usia 30 kayaknya itu tidak pernah terjadi saat kita usia 20-an. Kata-kata udah ada di sini tapi kagak bisa dikeluarin gitu. Jadi kayak udah ada apa namanya ya? Aduh, kok susah banget sih ngomongnya. Apa sih? Dan laki lu bingung lihat mukanya. Aku juga nggak tahu. Pokoknya ada latar belakang keluarga, latar belakang dari kehidupan masa lalu yang membawa kita seperti jadi berpikir seperti sekarang. Exactly. Gitu. Yap. Oke. Jadi ya natural aja sih itu mah terjadinya natural. Oke. Jos, udah berapa lama tinggal di Indonesia berarti sekarang? Kalau nggak salah kemarin udah our 6-month anniversary, so 6 months ya. Yeah. So 6 really? Yeah. It's 6 months? Let me hitung. Let me see. November, February, March, April. Yeah, 6. April. Almost May. Almost May. So almost 2 years. Yeah. Almost 7 months. Yeah. 6 months. Almost 7 months. What do you like the most about Indonesia so far living here? Well, what I always liked and still like about Indonesia, of course, is the food. The food. Apa Jos? Apa yang kamu paling suka? Banyak. My favorite is the simplest food of Indonesia, which is pecel ayam, just di pinggir jalan. Sayur asam. Like that, like really simple. Basic food. I like the pecel ayam with the kemangi and. Dia gila kemangi. Dia gila kemangi nih. Gitu. Oh gitu. Enak. It's a good combination. And the sayur asam, I like the asam-asam dari sayur asam. Dan makanan favorit dia yang sekarang yang baru jengkol buatan gue. Oh ya? You like jengkol? You like the taste? Iya. Yeah. Actually dulu enggak. Actually kita bikin video juga tentang itu. When she was in Belanda, aku kurang suka jengkol karena aku pernah makan jengkol and enggak enak. Dan dia bilang tapi aku suka, so let's coba lagi, maybe beda. Dan dia bikin video kita di YouTube channel Rina Joski plugin. And then I tried it again and it's like beda banget, ini enak ternyatanya. So wow. Gitu. Wow. Setelah dimasakin sama gue dia jadi suka. You're the first bullet that I know like the taste of jengkol, because my husband, he likes some of Indonesian food, but jengkol, no way. My brother-in-law, no. So you're the first. Yeah, you mix with gambang. That must be gombong side, must be. Maybe, could be. Iya, kayaknya sih gombong side-nya ya. Guys, any plan this year to have Jos and Rina, bukan yang berbulu ya, tapi the mini Jos and Rina. Jadi kayak rencana banyak, tapi ngelihat situasi, jadi bisa berubah sih rencana. Bisa berubah, bisa gimana aja. Jadi kita ngikutin situasi aja gitu. But pandemic should be the right moment dong untuk bikin pandemi Jos and Rina. Karena stay at home ya. Karena stay at home ya. Exactly, ya kan. Guys, thank you very much ya. Thank you very much. Rin, itu dong minta kamu bikin satu. Aduh, gue termasuk entertainer yang gue paling nggak bisa. Bahasanya ngikutin orang lain. Impersonate. Yes, I cannot impersonate. So I amaze the person like Gilang and you yang bisa benar-benar impersonate. Cause that's not my thing. That's your wife thing.
I cannot do that gitu. Rin, pick one person dong yang lu karakter yang lu bisa impersonate just to say like subscribe and thank you for blah 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 whatever. Oke. Ciao Bel. Iya, jadi saya sama suami saya kan punya YouTube channel ya. Jadi tolong di-subscribe ya kan. Ulala. That's not scoring at all. Rin, thank you very much ya. Josh, thank you very much. Stay safe guys. Thank you too. Bye. Bye.